warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Bapak dan Ibu telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan berkolaborasi dengan materi budaya positif untuk memenuhi tugas guru penggerak. Dalam hal ini saya akan menyampaikan dan mengimbaskannya tentang apa yang telah saya dapatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan ini dimulai dan supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, maka mari kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, sedangkan yang beragama selain Islam menyesuaikan. Bagi yang beragama Islam, mari kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja nggih Bapak Ibu, izin share screen, nggih. Oke. Apakah sudah dapat terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Sebentar. Baik, di sini langsung saja saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya adalah Erni Widyaningsih. Saya dari SD Negeri 1 Kancilan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, mari bersama berkolaborasi membangun budaya positif di sekolahan kita. Di dalam GIMETS ini, di dalam GIMETS budaya positif yang kita terapkan, yang kita sepakati pada siang hari ini, yaitu mematikan mic jika yang lain berbicara. Jadi nanti kalau ada teman kita atau Bapak Ibu guru yang lain berbicara, mohon mic yang lain mohon dimatikan. Yang kedua, tekan raise hand ketika mau bertanya. Jika Bapak Ibu mau bertanya, boleh tekan raise hand, ya. Dan on kamera jika memungkinkan, dan bila tidak memungkinkan juga tidak apa-apa. Bertanya dengan sopan, dan yang selanjutnya adalah memaklumi gangguan GIMETS karena kita berada di ruang GIMETS. Tentu saja nanti akan terkendala sinyal atau yang lainnya mungkin, ya. Baik, selanjutnya. Sebelum kita ke materi yang selanjutnya, kita harus mengerti apa itu arti budaya dan arti budaya positif. Kita bahas dulu yang arti budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit, di antaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Sedangkan budaya positif adalah
Budaya positif adalah sikap, nilai kepercayaan dan praktek-praktek yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, tempat kerja, komunitas, ataupun bisa kita terapkan juga di sekolahan. Nah, di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi, diantaranya yaitu Engarsa Sung Tulodo. Apa itu Engarsa Sung Tulodo? Engarsa Sung Tulodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan, di depan memberikan contoh. Ing madya mangun karsa, seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan tutwuri handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan atau arahan. Di sini ada pernyataan, ada 3 pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di dalam topik dalam eksplorasi konsep itu ada 6, diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi itu ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah ada segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pergeseran paradigma didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara baru dan berbeda. Ini menurut KUN 10 Februari tahun 2020. Pergeseran paradigma pada proses pembelajaran disebabkan beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adaptasi atas kebutuhan hidup, tidak terprediksi, inovasi, dan kreatif. Dan paradigma yang selanjutnya adalah di sini ada sebuah kegiatan. Mohon nanti bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu nanti. Ada A dan B. Anda dan teman Anda, sobeklah kertas kecil, tuliskan benda atau apa saja yang menurut Anda berharga. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan teman Anda itu diinisialkan B, akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B atau teman Anda itu tadi bisa membujuk, menghardik, mengancam, menyuap, apa saja dia lakukan agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Dan apa yang terjadi? Coba nanti bisa dipraktekkan, Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol, atau biasa disebut dengan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal
Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Dan selanjutnya, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia atau anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tentu Bapak Ibu tidak asing dengan profil pelajar Pancasila ya. Dan selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu biasa terjadi secara eksternal atau biasa disebut dengan motivasi eksternal. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal. Dan yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Dan selanjutnya, apa itu merdeka? Nah, di sini ada sosok yang tidak asing bagi kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu merupakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Dan sekarang kita ke topik restitusi ya. Di sini kita seringkali bingung antara hukuman dan restitusi ya. Nah, di sini yang kita bahas adalah tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk mencari masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gossen tahun 2004. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Apa sajakah itu? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah
pada kelompoknya. Kita harus mengembalikan murid kita yang berbuat salah kepada kelompoknya, dan kita juga dilarang untuk menghukum. Dan yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dan latar belakang suku, bangsa, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat dengan keyakinan daripada sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas hendaknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas di SD kami, yaitu SD Negeri 1 Kancilan. Yang pertama adalah datang ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya, mengucapkan salam kepada guru dan teman. Selanjutnya, mengikuti apel pagi dan berdoa sebelum pembelajaran. Berkata santun, berperilaku sopan, menghormati guru, menyayangi teman, menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ini adalah merupakan contoh keyakinan kelas dari SD kami, yaitu SD Negeri 1 Kancilan. Dan yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau biasa disebut dengan survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, penguasaan atau power, kebebasan atau freedom, dan yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Nah, dari 5 kebutuhan tadi, kebutuhan bertahan hidup atau biasa disebut dengan survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Nah, dan yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, atau biasa disebut dengan kebutuhan untuk diterima. Merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan yang selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan atau biasa disebut dengan kebutuhan pengakuan atas dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, yang selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba,
tidak terpengaruh oleh orang lain dan suka mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Dan yang kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan, atau biasa disebut dengan kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Gleiser menghubungkan kebutuhan kesenangan dengan belajar. Semua hewan tingkat intelijensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5 ya. 5 posisi kontrol. Teori kontrol Dr. William Gleiser berkesimpulan ada 5 kontrol yang diterapkan guru orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tetapi kita sebagai seorang pendidik, ya, dalam hal ini seorang pendidik dilarang untuk menghukum siswa atau muridnya, ya. Nah, dan yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut. Pada posisi pembuat merasa bersalah ini, suara guru atau nada guru lebih cenderung lebih lembut daripada nada ketika kita sebagai penghukum. Dan yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Dan yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Misalnya pada kasus seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah, kita sebagai guru tidak boleh langsung memberi hukuman. Tetapi kita harus menjadi seorang manajer dulu. Nah, kita menyelidiki permasalahannya, kenapa kok telat, kenapa dia selalu terlambat datang ke sekolah. Kita cari dulu permasalahannya dan kita temukan bersama murid kita. Setelah tahu permasalahannya, kita pecahkan secara bersama-sama dengan guru maupun dengan murid. Dan yang selanjutnya adalah 3 restitusi. Dian Goosen dalam bukunya Restitusi, Reduction School Discipline, tahun 2001, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi atau restitusi triangle. Segitiga restitusi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah menstabilitasi identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Tiga segitiga restitusi didasarkan prinsip utama teori kontrol. Langkah-langkahnya yaitu tadi sudah saya sebutkan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini ini adalah foto saya dengan murid saya. Saya menyelesaikan masalah karena murid saya ini selalu datang terlambat. Nah, saya memanggil dia, kita sharing, dan setelah mengetahui permasalahannya, kita pecahkan secara bersama-sama. Dan ini refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Dan terima kasih. Di sini mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan, yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini mungkin ada yang mau menanggapi. Mungkin ada yang mau menanggapi atau mungkin ada yang bertanya. Dipersilahkan. Sudah jelas, Bu. Oh, sudah jelas ya, Bu. Oh, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Bu Erna, mohon maaf. Menurut Anda, tadi saya menyampaikan paparan ini, materi ini, apakah cukup jelas, cukup runtut? Sudah jelas, Bu, dan saya sudah bisa memahaminya dengan baik. Oh iya. Dan terima kasih juga sudah memberikan penjelasan yang sangat saya pahami dan bisa saya contoh untuk anak didik saya, Bu. Baik, Bu Erna, terima kasih atas tanggapannya dan atas waktunya untuk bisa bergabung berkolaborasi dengan kami di sini. Sekali lagi terima kasih Bu Ana. Sama-sama, Bu. Oh iya, di sini ada yang present. Silakan bertanya, Bu Sinta. Terima kasih dengan waktu yang telah Ibu berikan. Izin bertanya, apa perbedaan hukuman dan restitusi? Baik, terima kasih Bu Sinta atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba untuk menjawabnya. Selama ini kita sebagai guru, mungkin saya juga merasa sangat salah untuk memberikan hukuman. Ternyata hukuman itu tidak diperbolehkan untuk menghukum siswa kita. Nah, Bu Sinta tadi bertanya apa perbedaan hukuman dan restitusi, G. Kalau hukuman itu kita langsung menghardik, kamu salah, kamu tidak boleh gini seperti itu. Dan biasanya kalau kita memberi hukuman kepada siswa kita, itu mereka akan merasa sakit hati. Mereka merasa kecewa dengan kita. Terus ada juga yang sampai mendendam. Sampai saya itu punya teman dulu waktu sekolah itu dihukum sama gurunya, itu dari sekolah sampai sekarang itu masih mendendam, masih benci sama gurunya. Nah, maka hukuman itu tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk kita kepada murid kita. Nah, kalau restitusi itu kita mencari solusi, Bu Sinta. Kita mencari solusi.
misalnya dalam kasus yang saya ceritakan tadi, misalnya ada anak yang terlambat ke sekolah. Kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukum mereka, tapi kita harus kita bisa juga melalui pendekatan sebagai teman atau manajer. Nah, setelah kita tahu permasalahannya, kita bisa pecahkan secara bersama-sama. Di sini saya punya contoh. Dulu itu ada siswa, waktu dulu itu kan sekolahnya masih bergantian antara adik kelas sama kakak kelas. Si A ini kelas 1 dan yang kakaknya itu kelas 2. Yang kelas 2 ini otomatis masuk siang. Ternyata yang kelas 2 ini selalu datang terlambat masuk. Gurunya ini tidak tahu. Dia langsung menghukum yang kelas 2 ini tadi. Kenapa kok selalu datang terlambat? Tidak dicari tahu dulu, langsung diberi hukuman, dipukul, dijewer, dan lain sebagainya. Ternyata suatu ketika gurunya ini melihat sendiri, ternyata yang kelas 2 ini selalu datang terlambat karena seragamnya bergantian sama adiknya yang kelas 1. Begitu kelas 1 pulang, dia lari. Setelah sampai rumah, seragamnya langsung dipakai oleh kakaknya. Otomatis kakaknya datang ke sekolahan tetap telat. Nah, seperti itu. Setelah itu, gurunya meminta maaf kepada si kelas 2 ini tadi karena yang dilakukannya adalah salah. Seperti itu, mungkin itu jawaban dari saya, Bu Sinta. Bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan. Saya jadi paham apa perbedaan dari hukuman dan restitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sinta. Karena waktunya semakin siang, di sini sesi tanya jawab saya buka cuma 2 kali saja, nggih. Nah, karena waktunya sudah siang dan saya sudah memaparkan materi, maka kegiatan pada siang hari ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bagi yang beragama Islam, kami hantarkan, sedangkan yang beragama selain Islam menyesuaikan. Bagi yang beragama Islam, kami hantarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Erni. Terima kasih.